Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya bisa menyapa Semangat Kristus Pencipta lagi. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hatinya dengan sepenuh hati kita. Mari kita menyembah Dia bersama-sama. Selamat siang Bapak Ibu, kita percaya hari ini Tuhan ingin lakukan sesuatu yang luar biasa buat Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita memuji dan menyembah Dia. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Saya percaya Engkau Tuhan Allah yang sama. Kami mau Tuhan, kemurahan-Mu yang luar biasa kami menerimanya Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami rindu Tuhan, biar Engkau dinyatakan Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus Tuhan, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan melimpah buat setiap kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes Tuhan, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sembah Dia terima kasih Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan.
Engkau sangat baik, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Sampai hari ini Engkau sangat baik dan teramat baik, di mana cinta kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah buat setiap kami. Engkau menghiasi kehidupan kami dengan segala kemurahan-Mu buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami mau Tuhan, biar nama-Mu saja yang kami lulukan. Terima kasih Bapa, ya siang hari ini kami siap memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita percaya Dia yang layak kita tinggikan. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Oh ya, yes Tuhan, kami bersorak-sorai Tuhan, Engkau yang layak Tuhan, kami puji. Oh. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, oh, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Yes Tuhan, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan. Bagi Dia yeah, yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang
bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, kami saja hari ini percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang kami tinggikan. Kami percaya Tuhan hari ini Engkau ingin lakukan sesuatu yang lebih buat setiap kami. Biar Engkau saja yang kami elu-elukan. Dalam nama Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan menyembah Kau Tuhan. Yes Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas berbagai
seperti yang ada padamu. Yes Tuhan, Engkau penyelamat kami, Engkau penuntun setiap kami, dan Engkau pelindung buat setiap kami Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penuntun, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernapas tak pernah menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Shout to the Lord, yes Lord. Oh, shout to the Lord, oh the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea will roar, and the sound of Your name. I sing for joy at the work of Your hand. Forever I love You, forever I stand. Nothing compared to the promise I have in You. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Kaulah Tuhan, Engkaulah yang besar. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu Tuhan.
Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku puji Kau Tuhan, kami menaikkan pujian hanya bagi-Mu. Setiap nyanyian kami hanya bagi-Mu. Setiap pujian kami hanya bagi-Mu, Yesus, sebab Kau yang layak, Kau yang layak, terima segala hormat dan pengagungan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan selamanya Tuhan, selamanya. Ku agungkan Kau Tuhan, ku agungkan Kau Tuhan selamanya, selamanya. Ini hati kami, ini rindu kami, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, yes Tuhan. Ya, rasakan dekapan kasih-Nya, cintanya yang tidak pernah berubah. Rasakan, rasakan, yes Tuhan. Ya, ya, ya. Terima kasih Yesus, ya. Terima kasih-Nya, pemulihan-Nya, kesembuhannya. Terima. Yes Tuhan. Terima kasih. Yes, terima. Ya. Bapak ingin berkata-kata buat setiap Bapak Ibu dan saudara semuanya. Ya. Yesus. Ya, terima.
kesembuhan. Ya, terima Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ini hati kami. Ini rindu kami. Terima kasih. Ya. Amin. Ya Tuhan, saya lagi Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik buat setiap kami. Kalau hari ini kami masih ada, semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu melimpah buat setiap kami. Dan Engkau Tuhan selalu memegang tangan kami. Karena Engkau Bapa yang rindu selalu bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, memiliki Bapa seperti Engkau yang luar biasa. Biar siang hari ini kami ingin Tuhan bersama-sama menerima kebenaran-Mu. Kami rindu Tuhan. Kau terus beracara buat setiap kami. Kami rindu Tuhan, setiap kita yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, 2 minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana beribadah yang sejati, yaitu dengan mengizinkan firman Tuhan membaharui pikiran kita terus-menerus. Dan pembaharuan pikiran itu berbicara tentang pembaharuan alam bawah sadar kita. Maka kita perlu sekali merenungkan dan memperkatakan firman sampai firman itu mengubah alam bawah sadar kita. Saya berharap jemaat sudah setia memperkatakan firman dan merasakan perubahan mulai terjadi di dalam hidup saudara. Ingat bahwa pembaharuan pikiran itu harus terjadi terus-menerus sampai kita mencerminkan sifat-sifat Yesus. Saya mau kita membaca lagi Kolose 3 ayat 10 dari TSI. Sekarang kita sudah diberikan pakaian yang baru, yaitu hidup yang baru, yang semakin hari berubah supaya lebih mencerminkan sifat-sifat Yesus sendiri. Allah pencipta yang menjadikan hal ini di dalam diri kita karena kita sudah mengenal Dia melalui Yesus. Bapak Ibu Saudara, di ayat ini kita harus terus-menerus memakai manusia baru kita supaya semakin mencerminkan sifat-sifat Yesus. Nah, untuk bisa mencerminkan sifat-sifat Yesus, tentunya kita harus memiliki pikiran Kristus. Itulah yang menjadi topik khotbah hari ini, memiliki pikiran Kristus. Pada dasarnya, topik ini merupakan kelanjutan dari topik 2 minggu yang lalu tentang pembaharuan pikiran. Mari kita membaca di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dan beberapa ayat selanjutnya dari terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi hal itulah yang dimaksudkan ayat kitab suci ini. Tidak ada manusia yang pernah melihat, mendengar, ataupun membayangkan apa yang sudah Allah siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tetapi sekarang Allah sudah menunjukkan hal-hal itu kepada kita melalui Roh-Nya. Karena Roh Kudus itu mengetahui segala sesuatu, bahkan rahasia Allah yang tersembunyi sekalipun. Contohnya, tidak seorang pun tahu pikiran orang lain kecuali Roh-Nya yang tinggal di dalam Dia. Demikian juga halnya dengan Allah. Tidak ada yang tahu pikiran Allah kecuali Roh Allah sendiri. Dan sekarang kita tidak menerima roh yang berasal dari dunia ini,
tetapi kita sudah menerima Roh Allah sendiri. Maka dengan bantuan Roh-Nya, kita diberi kemampuan untuk mengerti hal-hal yang Allah berikan kepada kita karena kebaikan hati-Nya. Ayat 16, manusia tidak mungkin mengetahui pikiran Tuhan. Siapapun tidak mampu memberikan nasihat kepadanya. Oleh karena itu, hal yang sangat luar biasa bagi kita adalah melalui Roh-Nya kita diberikan kemampuan untuk berpikir seperti Kristus. Saya ulangi yang biru-biru. Melalui Roh-Nya, melalui Roh Kudus yang diberikan di dalam hidup kita, kita diberi kemampuan untuk berpikir seperti Kristus. Kita memang tidak bisa menasehati Tuhan, kita bukan Tuhan, kita tidak bisa mengetahui seluruh pikiran Tuhan, tetapi kita diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk bisa memiliki pikiran Kristus, berpikir seperti Kristus. Apa artinya memiliki pikiran Kristus, berpikir seperti Kristus? Apa artinya Bapak Ibu? Artinya sederhana, melihat segala sesuatu dengan sudut pandang Kristus. Melihat segala sesuatu dengan sudut pandang Yesus. Melihat diri sendiri, melihat sesama manusia, termasuk keluarga kita, teman kita, kerabat kita, orang dekat kita. Melihat sesama yang belum mengenal Yesus, melihat masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, melihat pekerjaan kita, melihat pelayanan kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Melihat semua itu dengan sudut pandang Kristus. Dan sudut pandang Kristus tidak lain adalah firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Lagi-lagi Bapak Ibu, sangat penting bagi kita untuk mengizinkan firman Tuhan membaharui pikiran kita, supaya kita memiliki pikiran Kristus. Lalu Bapak Ibu bilang gini, aduh kok muluk-muluk sekali ya topiknya hari ini. Apakah saya orang yang seperti gini nih bisa memiliki pikirannya Yesus? Saya lah manusia biasa, kok bisa memiliki pikiran Kristus, bisa berpikir seperti Kristus? Bapak Ibu, saya mau katakan, memiliki pikiran Kristus, memiliki pikirannya Yesus, itu bukan untuk segelintir orang yang rohaninya tinggi. Bukan. Tapi kita semuanya yang sudah bertobat, percaya kepada Yesus dan lahir baru, bertobat dan lahir baru, di Yohanes 1 ayat 12, kita menjadi anak Allah. Anak Allah berarti punya DNA Allah, berarti punya benihnya Yesus. Mulai saat kita lahir baru bertobat, kita sudah diberi pikirannya Kristus. Contoh yang sederhana, dulu Bapak Ibu berbohong, itu nggak ngerasa apa-apa. Setelah bertobat percaya Yesus, berbohong, Bapak Ibu merasa hatinya gelisah. Ya, itu contohnya, karena itu buktinya sebagai anak Allah kita dikasih pikirannya Allah. Pikiran apa? Pikiran kekudusan, pikiran yang perkataan jujur. Tuh, kalau dulu hidup di dalam dosa, menikmati, tapi sekarang jatuh dalam dosa, gelisah hati, nggak bisa tidur, nggak bisa tenang, nggak bisa konsentrasi. Setiap kali menyembunyikan dosa, hatinya terus gelisah dan blodakan. Kenapa? Karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah jadi anak Allah. Ada pikirannya Yesus, berpikir, melihat segalanya, melihat dosa dengan sudut pandang Yesus. Itu contoh-contoh yang sering kali kita alami. Jadi hal-hal seperti itu membuktikan bahwa kita
sudah diberi pikiran Kristus, tapi pikiran Yesus ini harus dikembangkan ke semua segi hidup kita. Wow, bisa nggak ya Bu Hana? Semua segi hidup kita, semua segi hidup saya. Orang yang seperti sekarang ini, orang yang ya jatuh bangun dalam banyak kelemahan kayak gini. Betul Bapak Ibu. Untuk memiliki pikiran Kristus dalam semua segi kehidupan kita itu merupakan suatu proses yang seumur hidup. Menjalani hidup kekristenan itu adalah suatu perjalanan untuk hidup seperti Yesus hidup. Mari kita perdalam hal ini selanjutnya. Jadi memiliki pikiran Kristus itu adalah memandang segala sesuatu seperti Yesus memandang. Seperti firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Jadi pikiran Kristus adalah firman Tuhan yang harus kita jadikan keyakinan yang kokoh. Harus kita jadikan pedoman yang kuat untuk memutuskan sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu, itu adalah suatu proses seumur hidup sampai kita bertemu Yesus muka dengan muka. Nah, di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 dan selanjutnya sampai ayat 5, kita akan melihat betapa memiliki pikiran Kristus itu adalah suatu perjuangan. Mengapa? Karena di dalam pikiran kita, tipu daya iblis sudah dibangun. Iblis telah banyak membangun pemikiran-pemikirannya, ya, yang disebut di dalam ayat ini merupakan suatu benteng. Kita membaca dalam 2 Korintus 10 ayat 3, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, di dalam 3 ayat yang baru kita baca, itu di situ memiliki pengertian untuk 2 kelompok orang. Benteng dusta iblis dalam pikiran yang ditulis oleh Rasul Paulus merupakan benteng-benteng di dalam pikiran kita. Itu yang pertama artinya pusat kendali iblis yang membuat orang non-Kristen tertawan di dalam dosa. Mereka punya keyakinan pada agama-agamanya, ya, filosofi-filosofi sesuai dengan kepercayaan yang dipeluknya. Itu merupakan benteng. Ada mereka jiwa-jiwa yang terhilang itu diikat oleh dosanya, merupakan benteng. Dan seterusnya. Maka kita sebagai orang percaya harus memerangi tipu daya iblis. Kita diberi otoritas untuk menaklukkan benteng-benteng tipu daya iblis di dalam pikiran mereka yang belum percaya Yesus, non-Kristen. Tetapi benteng dusta iblis di dalam pikiran yang kita barusan baca juga berarti pusat kendali iblis yang membuat orang Kristen jadi mediocre. Jadi pikiran kita sebagai anak Allah juga banyak benteng-benteng yang membuat kita orang percaya tidak tertawan oleh dosa, tetapi menjadi orang Kristen yang mediocre. Wah, istilah mediocre-nya apa ya? Saya jelaskan sedikit. Mediocre itu artinya jadi orang yang Kristen yang biasa-biasa saja. Tidak sungguh-sungguh. Tidak mau meninggalkan zona nyaman. Takut mengambil inisiatif. Takut memulai sesuatu yang baru. Itu artinya mediocre. Orang Kristen yang biasa. Orang Kristen yang tidak ada yang spesial. Iblis terus-menerus berusaha mengendalikan pikiran banyak sekali orang Kristen. Mungkin
saudara juga seperti itu, dikendalikan sehingga saudara menjadi orang yang mediocre. Masih ke gereja aktif, bahkan pelayanan di gereja, tapi biasa-biasa saja ya. Gitu. Nah, akibatnya menjadi Kristen mediocre, jemu. Cek kerohanian Bapak Ibu Saudara. Jemu, gini-gini terus, bosen, nggak ada yang menarik, stagnan, macet pertumbuhannya. Akibatnya juga suka menghakimi, ya, menghakimi gereja, menghakimi saya sebagai pemimpin mungkin, menghakimi pengurus-pengurus di gereja, menghakimi PKS saudara, mengkritik, mengeluh, keluhan-keluhan, kritik-kritik, membanding-bandingkan terus-menerus. Kenapa? Karena saudara jemu, bosan, stagnan, macet pertumbuhan rohaninya. Maka itu adalah tanda-tanda saudara jadi Kristen mediocre. Orang Kristen yang mediocre itu tandanya pikirannya masih dikendalikan oleh tipu daya iblis. Iblis berhasil membangun benteng pertahanannya di dalam pikiran kita. Bapak Ibu, Yohanes 8 ayat 44, Yesus berkata bahwa kita punya musuh yang jahat, yang mendustai dan menyesatkan. Jadi Tuhan memperingati kita supaya kita tidak terus-menerus membiarkan iblis menyesatkan kita dalam pikiran kita, mendustai kita. Bapak Ibu, tapi sebaliknya di Yesaya 26 ayat 1, Tuhan juga ingin membangun benteng kebenaran di dalam pikiran kita. Tuhan juga ingin mengendalikan, menguasai pikiran kita. Oleh sebab itu, kita harus berjuang, membiarkan benteng kebenaran firman Tuhan menghancurkan benteng dusta iblis. Di dalam Yesaya 26 ayat 1 versi BIMK, pada waktu itu orang akan menyanyikan nyanyian ini di tanah Yehuda. Alangkah kuatnya kota kita. Allah sendiri membangun bentengnya. Di sini kita selamat. Ini adalah salah satu ayat dari sekian banyak ayat di Perjanjian Lama yang membuktikan bahwa Tuhan sangat-sangat rindu, sangat-sangat berkehendak untuk membangun benteng di dalam pikiran kita dan meruntuhkan benteng-benteng tipu daya iblis atau benteng dusta iblis. Saudara-saudara, bila kita dikuasai oleh benteng kebenaran Tuhan, apa yang terjadi? Kita dimerdekakan. Ya, Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Bapak Ibu, tidak akan bisa Anda itu merasakan hidup sebagai orang Kristen yang maksimal, yang memuaskan hati Tuhan dan hati kita sendiri apabila kita masih terus-menerus dikuasai oleh dusta-dusta iblis. Bapak Ibu, karena hanya kebenaran firman Tuhan yang bisa memerdekakan Anda semuanya. Jadi kesimpulannya ada dua macam benteng dalam pikiran. Benteng dusta iblis dan benteng kebenaran Allah. Mari kita berdalam dusta iblis dan kebenaran Allah ini. Dusta iblis bekerja melalui 3 cara. Dan kita akan pertentangkan dengan kebenaran Allah. Biar kebenaran Allah hari ini menghancurkan dusta iblis di dalam pikiran saudara semuanya. Melalui 3 cara. Yang pertama, melalui kenyataan yang terjadi, melalui pemikiran yang melawan firman, dan melalui pemikiran yang menghambat panggilan Tuhan. Sebenarnya banyak, tapi saya mulai dengan 3 hal ini dahulu. Yang pertama, banyak dusta iblis melalui kenyataan yang terjadi. Kita harus waspada, Bapak Ibu. Melalui kenyataan yang terjadi, contohnya dalam segi kesehatan fisik ya.
iblis selalu membuat kita percaya bahwa penyakitmu itu tidak bisa sembuh. Kebenaran Allah gimana? Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Matius 8 ayat 17. Dusta iblis dalam hal keuangan. Kamu dari keluarga miskin, bakalnya tetap akan miskin. Tapi kebenaran Allah, Allahku sanggup memenuhi aku segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19 dan 2 Korintus 8 ayat 9. Sebelum saya lanjutkan, semua kebenaran Allah dalam hal ini, dalam area nomor 1 kenyataan terjadi ini, harus dikondisikan, harus memiliki syarat dahulu, yaitu kita harus sudah melakukan bagian kita untuk mematuhi firman Tuhan. Contoh kesehatan. Kalau kita mau sembuh, kita harus menjauhi makanan-makanan yang membuat kita sakit. Ya. Kemudian keuangan. Kalau kita mau Tuhan memenuhi segala keperluan kita dan kita tidak menjadi orang miskin, kita juga harus taat dalam hal keuangan sesuai firman Tuhan. Kalau belum taat, kita harus taati dahulu. Oke, saya lanjutkan. Sama dalam hal pernikahan. Dusta iblis selalu bilang gini, kamu sudah gak cocok sama suamimu, istrimu, cerai aja, nanti kawin lagi, cari yang lebih cocok. Itu dusta iblis. Nah, dalam hal pernikahan juga suami istri harus melakukan bagiannya. Apabila saudara sudah melakukan bagian saudara, salah satu istri melakukan bagiannya, tapi pernikahan masih belum pulih, harus tidak boleh tunduk kepada dusta iblis, tidak boleh percaya, tapi harus melawan dengan kebenaran Allah. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ayatnya Matius 19 ayat 6 dan juga buku doa tentang pemulihan keluarga. Selanjutnya dusta iblis tentang pertobatan keluarga. Anggota keluarga yang belum bertobat, percuma kamu berdoa terus, dia nggak bisa bertobat, keras hatinya. Saudara-saudara, apa kebenarannya? Kehendak Tuhan adalah menyelamatkan semua orang. Itu 1 Timotius 2 ayat 3-4. Jadi Bapak Ibu, lawan dusta iblis itu dengan kebenaran firman Tuhan. Itu caranya memiliki pikiran Kristus. Satu demi satu area kita rebut. Dalam hal pelayanan, kenyataan yang terjadi, waduh, jiwa-jiwa yang aku layani sulit sekali. Tidak perlu aku berjuang, sangat sulit. Komselku ini gak bisa berubah, ya segini-gini aja. Tetapi kebenaran firman Tuhan, 1 Korintus 3 ayat 6 dan 1 Korintus 15 ayat 58, dan di dalam buku doa pertumbuhan rohani yang sehat, jerih payahku tidak sia-sia. Tuhan akan mempertumbuhkan jiwa-jiwa yang aku layani. Saudara-saudara harus mengalahkan dusta dalam pelayanan itu dengan kebenaran firman. Nomor 2, cara iblis mendustai kita adalah dengan pemikiran yang melawan firman. Beberapa contoh yang saya kasih. Dusta iblis dalam hal kekudusan. Hidup kudus tuh membuat aku gak punya temen, gak bahagia dong. Tuh, makanya banyak orang Kristen tuh gak senang hidup kudus, ya kan? Kebenarannya apa? Orang yang suci hatinya akan berbahagia. Matius 5 ayat 8. Itu yang harus saudara tanamkan dan perkatakan pada dalam diri saudara. Selanjutnya, pemikiran yang melawan firman dalam hal menjadi murid Yesus sejati itu tidak bisa menikmati hidup, tidak bisa bahagia. Kebenaran Allah, menjadi murid Yesus justru memiliki hidup yang sejati di dunia dan di kekekalan. Matius 19 ayat 29. Semua yang kita tinggalkan untuk mengikut Yesus, Tuhan bilang akan dibalas di dunia ini 100 kali lipat, bahkan sampai hidup yang kekal. Harus dihancurkan dusta iblis itu. Kalau enggak, saudara jadi mediocre. Seterusnya, pemikiran yang melawan firman dalam hal amanat agung. Menginjil itu menakutkan loh. Memuridkan jiwa-jiwa itu amat menyebalkan. Menjadi PKS tuh gak enak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu, ayo dihancurkan dengan kebenaran firman. Dalam Yohanes 4 ayat 34, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa,
justru membuat aku puas, karena Yesus katakan menyelesaikan pekerjaan Bapa dan melakukan kehendak Bapa adalah makananku. Saudara-saudara, tidak benar bahwa melakukan amanat agung itu menyebalkan, membuat saudara gak bahagia. Tidak benar. Harus dilawan. Jangan jadi Kristen mediocre, biasa-biasa saja. Selanjutnya, dusta iblis. Meskipun tidak mengembalikan persepuluhan gak apa-apa, ekonomi saya tetap oke-oke kok. Ya. Kebenaran firman dalam Galatia 6 ayat 7, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang aku tabur akan aku tuai. Kita membaca Galatia 6 ayat 7 seutuhnya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayo, jangan jadi Kristen yang tidak taat pada firman. Cara yang ketiga, iblis mendustai kita melalui pemikiran yang menghambat panggilan Tuhan, menghambat kita memenuhi panggilan Tuhan. Banyak dusta iblis, antara lain yang sering sekali seperti gini. Aku nih gak bisa memenuhi panggilan Tuhan. Sebagai apa, titik-titik gitu ya. Menjadi panggilan Tuhan apa yang saudara tahu. Gak bisa aku ini. Aku nih rasanya dinubuati jadi pengkhotbah, diutus ke Cina. Aku gak bisa. Karena aku tidak fasih berbicara di depan umum. Aku gak bisa memenuhi panggilan Tuhan karena pendidikanku rendah. Karena ekonomiku belum mapan. Nanti aja kalau ekonomiku udah makmur. Ya. Karena apa lagi? Karena kerohanianku masih belum baik. Karena ada anggota keluarga yang masih belum bertobat. Duh, banyak banget tuh dusta-dusta iblis yang membuat Bapak, Ibu, Saudara tidak memenuhi panggilan Tuhan. Selanjutnya gini, kebenaran Allah yang harus Bapak, Ibu, dan Saudara hancurkan. Maksud saya, kebenaran Allah yang harus kita perkatakan pada diri sendiri adalah perkataanku dan pemberitaanku akan kusampaikan dengan kekuatan Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 4-5. Aku bisa memenuhi panggilan Tuhan karena Dia yang memberi kemampuan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Sampai kapan saudara-saudara membatasi Tuhan sehingga tidak memenuhi panggilan Tuhan? Sampai kapan? Kalau melihat diri sendiri, mempercayai segala fakta yang terjadi dalam diri saudara, dan itu dijadikan benteng oleh iblis untuk mengendalikan pikiran saudara supaya saudara jadi orang yang mediocre, maka saudara saatnya harus bangkit, marah kepada dusta itu dengan menghancurkannya melalui firman Tuhan. Sebelum saya lanjut, ayat-ayat ini tidak ada waktu untuk dibaca satu-satu, tapi saya tulis alamat-alamatnya. Kalau Bapak Ibu merasa, dusta iblis itu adalah aku, dusta iblis itu sudah lama aku percayai, Bapak Ibu baca ayat yang saya kasih di kebenarannya ya. Baca di Alkitab, kemudian dihafalin, diperkatakan, dijadikan ayat pribadi. Seperti itu. Pemikiran yang menghambat panggilan Tuhan lainnya apa? Aku ini sudah giat dalam pelayanan loh. Dan itu sudah cukup. Masih nggak memenuhi panggilan Tuhan, tapi aku giat loh melayani Tuhan. Hidupku ini sudah nyaman. Memenuhi panggilan Tuhan membuat hidupku nggak nyaman. Dan aku nggak ingin hal itu terjadi. Tuh. Tidak mau meninggalkan zona nyaman itu adalah mediocre. Ya, kebenarannya adalah aku harus berlari mencapai tujuanku, yaitu panggilan surgawi dari Allah. Tidak cukup hanya giat dalam pelayanan. Bapak Ibu harus mencapai tujuan saudara, yaitu panggilan surgawi dari Tuhan. Adalah kehormatan bagi saudara dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan tugas-tugas mulia di dunia ini. Ayatnya dalam Filipi 3 ayat 13-14.
Katakan pada diri saudara bahwa melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa justru membuat aku puas. Bukan dengan diam dalam zona nyaman saudara bahagia, tetapi dengan melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Apa pekerjaan Bapa? Yaitu panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Bapak, Ibu, Saudara, mari hancurkan benteng iblis dengan menjadikan Tuhan sebagai benteng Anda. Kembali lagi saudara-saudara, semua ayat yang saya tulis satu persatu itu ambil sesuai dengan kebutuhan saudara di area mana saudara masih dikendalikan oleh tipu daya iblis, masih dikuasai oleh benteng dusta iblis. Di area itu kebenarannya apa yang saya sudah tulis, Bapak Ibu renungkan, perkatakan sungguh-sungguh sampai terjadi perubahan yang permanen. Sehingga kalau pikiran saudara diubah oleh firman Tuhan secara terus-menerus, maka perbuatan saudara juga pasti akan berubah. Saya membayangkan betapa luar biasanya kita semuanya dipakai oleh Tuhan masing-masing ketika kita bisa dan komitmen untuk menghancurkan benteng, merobohkan benteng dusta iblis itu dengan benteng kebenaran firman Tuhan. Dan sekali saudara berhasil membangun benteng kebenaran firman Tuhan, maka saudara tidak akan kembali kepada sifat manusia lama saudara ataupun sifat yang sebelumnya yang mempercayai dan menghidupi semua dusta iblis. Bapak Ibu, banyak sekali dusta iblis. Tentunya saya tidak bisa menguraikan semua hal di dalam khotbah hari ini. Tetapi setidaknya dengan banyak contoh yang saya beri tadi, dengan 3 cara iblis mengendalikan pikiran kita dan 3 cara juga Tuhan mau memerdekakan kita. Setidaknya memberi gambaran pada Bapak Ibu Saudara bagaimana pentingnya kita memiliki pikiran Kristus, memiliki sudut pandang Kristus, melihat segala sesuatu dengan sudut pandang Yesus, dengan firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Inilah saatnya kita menjadi murid-murid Yesus yang tinggal di dalam firman, hidup sesuai firman dan melayani sesuai firman. Tidak lagi boleh hanya mengandalkan ibadah di gedung gereja, tetapi di rumah masing-masing kita bergaul karib dengan firman, mengizinkan firman itu mengubah pikiran kita, menghancurkan, robohkan benteng dusta iblis, sehingga kita berubah dan sehingga kita menjadi orang Kristen yang luar biasa, bukan mediocre. Dan kota kita, keluarga kita, komunitas kita, pekerjaan kita, tempat kita kerja, orang-orang teman sekerja kita akan merasakan dampak dari jemaat Kristus Pencipta yang menghidupi panggilan Tuhan, yang menaati firman Tuhan, dan yang mau percaya dan memegang firman Tuhan untuk melawan semua kenyataan yang terjadi dengan kebenarannya. Saya menantikan kesaksian saudara-saudara semuanya setelah melakukan firman Tuhan, setelah membangun benteng kebenaran Allah di dalam pikiran saudara. Saya membayangkan betapa luar biasanya kalau setiap jemaat benar-benar memenuhi panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat terakhir di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, maksudnya ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup sama seperti Kristus hidup dimulai dari pikiran Yesus yang kita jadikan pikiran kita. Selamat mempraktekkan firman Tuhan hari ini. Mari kita terus-menerus rendahkan hati kita, mau periksa hati kita,
pikiran kita, di mana area-area mana yang kita masih mengizinkan dusta iblis itu mengendalikan kita. Kita mau menundukkan semua dusta itu, merobohkannya. Kita menawan pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Mari kita ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan untuk berdiam diri sejenak, berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus menerangi hati kita. Bapak Ibu, jangan sombong, jangan keras. Apabila Bapak Ibu hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menjalankan panggilan Tuhan, hidup saudara akan jauh melampaui yang sekarang saudara alami. Dan itulah hidup yang sangat memuaskan. Itulah makanan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba telah sampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang terus menerangi pikiran dan hati jemaat Kristus Pencipta semuanya, agar tidak mengizinkan area apapun dikendalikan oleh dusta iblis, tetapi dikendalikan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba telah selesai berkhotbah. Sekarang hamba minta Roh Kudus yang terus menyelidiki kami, memulihkan, membawa kami pada seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya mau mengumumkan beberapa hal. Koramdio 85, new normal dilakukan di rumah masing-masing. Mari dalam keheningan bersama Tuhan di rumah masing-masing pada jam-jam yang telah ditentukan, temukan isi hati Bapak. Jangan lupa mengontak teman-teman satu kelompok. Yang kedua, sekali lagi, tiap Selasa pukul 19.30, Koramdio gabungan melalui Instagram. Kami terus memperbaiki kualitas tayangan di Instagram Live Selasa. Dan untuk Selasa yang akan datang, Bapak Ibu, saya berharap bisa jauh lebih menikmati penyembahan dengan kualitas tayangan yang lebih baik. Bapak Ibu harap bersabar dan maafkan kalau beberapa kali yang lalu ini banyak trouble, karena kami sedang memulai sesuatu yang masih baru sekali, masih belum pengalaman, tetapi kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan penyembahan yang lebih berkualitas. Bapak Ibu, pengumuman yang berikutnya adalah tentang permohonan doa. Apabila Bapak Ibu Saudara mempunyai pergumulan-pergumulan yang berat, membutuhkan doa, silahkan menuliskan permohonan doa dan kirimkan ke salah satu nomor WA di bawah ini. Mungkin Bapak Ibu bisa memfoto slide ini, ya, nomor-nomor WA dari Ibu Lani, Ibu Sri, dan Ibu Ruth. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Minta pokok doa melalui PKS. Pokok doa untuk bangsa dan negara atau kota kita juga adalah nomor 1, agar KPU dan Bawaslu mempersiapkan secara matang penyelenggaraan Pilkada serentak Desember 2020 pada masa pandemi COVID-19 yang sangat rawan dengan penularan dan politik uang. Kita mau berdoa untuk hal itu. Yang kedua, agar Ibu Risma beserta jajaran terkait tegas memberi sanksi untuk mendisiplin masyarakat Surabaya agar tunduk dan patuh menjalankan protokol kesehatan. Yang terakhir, kita berdoa agar jemaat Kristus Pencipta, kita semuanya menjadi murid Kristus yang penuh Roh Kudus, mencintai firman, sehingga hati kita dipenuhi belas kasihan pada jiwa-jiwa terhilang. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa agar KPU dan Bawaslu mempersiapkan secara matang penyelenggaraan Pilkada serentak di masa pandemi ini pada bulan Desember. Tuhan, Engkau menolong agar mereka semuanya
benar-benar bekerja dengan hati nurani. Biarlah politik uang tidak merajalela, tidak mewarnai pilkada serentak pada bulan Desember 2020. Kami berdoa perlindungan-Mu untuk masyarakat Surabaya, agar Tuhan juga seluruh Indonesia, agar benar-benar situasi pandemi ini tidak akan membuat penularan semakin parah. Kami minta perlindungan-Mu atas bangsa kami ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu pada KPU dan Bawaslu dan semua pihak yang harus menyelenggarakan pilkada serentak ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami juga berdoa, kuatkan Ibu Risma, berikanlah kesehatan, lindungi seluruh jajaran terkait. Kami berdoa agar mereka, Ibu Risma dan semua jajaran stafnya dan pihak gugus tugas dan TNI Polri agar memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat Surabaya agar mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Kami tetap berdoa menopang masyarakat Surabaya agar sungguh-sungguh patuh, agar memiliki kesadaran yang tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami selanjutnya berdoa untuk kami sendiri sebagai Jemaat Kristus Pencipta, supaya menjadi murid Kristus yang penuh Roh Kudus dan mencintai firman, menjadikan firman itu satu-satunya penguasa di dalam hidup kami, menjadikan kebenaran firman itu hidup kami yang sesungguhnya. Terima kasih sehingga hati kami dipenuhi oleh belas kasihan pada jiwa-jiwa terhilang. Kami komitmen kepada amanat agung-Mu. Kami benar-benar komit menjadi pelaku firman. Segala tipu daya dusta iblis kami robohkan dengan kebenaran-Mu. Tuhan, kami minta lawatan-Mu atas seluruh Jemaat Kristus Pencipta, dari seluruh kelompok usia. Lawatan-Mu juga atas kota Surabaya, lawatan-Mu atas bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Jemaat Kristus Pencipta, Tuhan memberkati Anda semuanya. Tuhan mengurapi kita dengan Roh Kudus agar menjadi saksi Kristus yang mempermuliakan nama Yesus, menjadi berkat di tempat kerja, di keluarga, di lingkungan di mana saudara tinggal setiap hari dan bergaul dengan sesama. Di dalam nama Yesus, Roh Allah mengurapi kita semuanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Amin.